Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari yang ke-18 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga semua amal-amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas dengan tema Sikoh Biwadilah, yaitu percaya dengan janji Allah. Ibadah puasa Ramadan mengajarkan kita untuk percaya kepada janji Allah, karena Allah adalah zat yang maha menepati janji. Mengapa kita harus berpuasa? Mengapa kita harus rela menderita, menahan haus dan lapar? Salah satu jawabannya karena kita meyakini janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa. Di antara janji Allah bagi orang yang berpuasa, yang pertama diampuni dosa-dosanya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saum Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, pasti akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, karena agungnya pahala orang-orang yang berpuasa, Allah menyiapkan satu pintu khusus yang di surga yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. An Sahlin radhiyallahu anhu an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Sungguh di surga itu ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Dari pintu itu akan masuk orang-orang yang shaum di hari kiamat. Tidak akan ada yang masuk selain mereka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian janji Allah bagi orang yang berpuasa yaitu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi puasa Ramadan ini mengangkat derajat manusia untuk dekat dengan Allah berupa kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dari Abi Hurairah, dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal yang akan memasukkan aku ke surga. Rasulullah SAW bersabda, saumlah, karena saum itu tidak ada bandingannya atau tidak ada yang semisal dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai muslim, kita harus meyakini janji Allah. Banyak sekali janji Allah. Di antaranya adalah janji Allah kepada kaum muslimin yang beriman dan beramal soleh agar menjalankan syariat Allah. Allah akan berjanji akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Dalam Quran surat An-Nur ayat 55 yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
Aktifilah, kaum muslimin hari ini tengah berada di era para penguasa diktator atau Mulkan Jabrian. Setelah era penguasa diktator ini, Rasulullah memberikan kabar gembira berupa bisyarah akan munculnya khilafah ala minhajin nubuwah, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, kenabian tengah berada di tengah-tengah kalian dengan kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan terdapat fase khilafah yang mengikuti metode kenabian. Fase ini akan berlangsung dengan izin Allah untuk beberapa waktu. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika berkehendak mengangkatnya. Kemudian fase ini menjadi kerajaan yang menggigit, maka berlangsunglah kerajaan ini untuk beberapa waktu dengan kehendak Allah. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika Dia berkehendak. Kemudian fase ini akan menjadi kerajaan yang diktator, maka berlangsunglah untuk beberapa lama dengan kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian fase ini akan menjadi khilafah yang mengikuti metode kenabian. Kemudian Rasulullah diam. Bagi muslim yang ikhlas, penjelasan di atas semakin memperkokoh keyakinan kita akan janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh. Janji Allah tidak akan diberikan kepada orang yang pasif, orang yang diam, melainkan akan diberikan kepada orang yang aktif, orang yang bersungguh-sungguh di dalam beramal. Dan sirah Rasul adalah bukti nyata, meskipun telah dijanjikan kemenangan dan pertolongan, Rasulullah SAW tetap bersungguh-sungguh menyambut datangnya pertolongan Allah. Harusnya hal ini semakin memperkokoh keyakinan kita untuk memperjuangkan kembali tegaknya khilafah yang mengikuti metode kenabian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.